Perkenalkan, nama saya Hendro Oktovan dengan NIM 64251684. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Dewi Sartika. Sekarang saya mau menganalisis pidato dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pidato Ekonomi Komprehensif Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional menyoroti reorientasi fundamental arah kebijakan fiskal APBN 2027 menuju target pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5% sekaligus menyuarakan otokritik sistem atas anomali pertumbuhan historis yang tidak linear dengan kesejahteraan akibat menyusutnya kelas menengah dan tingginya angka kemiskinan. Melalui pendekatan ekonomi Pancasila sebagai jalan tengah yang mengombinasikan jaring pengaman negara dan dinamisme pasar bebas. Presiden mengidentifikasi akar kebocoran kekayaan negara atau outflow of nation wealth bernilai miliaran dolar akibat fraud sistematis seperti underinvoicing dan penyelundupan komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, besi, dan baja, yang kemudian direspon secara taktis melalui penertiban peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas melalui penunjukan BUMN sebagai eksportir tunggal atau marketing facility demi memulihkan rasio penerimaan negara terhadap PDB yang selama ini paling rendah di antara negara G20. Di samping menegakkan hilirisasi industri dan kedaulatan devisa negara ekspor, strategi restrukturisasi ini diintegrasikan secara vertikal dengan penguatan jaminan sosial rakyat melalui dana kedaulatan Danantara, akselerasi koperasi, Desa Merah Putih sebagai rantai pasok logistik, swasembada pangan berbasis perlindungan petani, dan penurunan harga pupuk. Pemberdayaan nelayan, kelanjutan program makan bergizi gratis atau MBG, reformasi birokrasi dan bea cukai melalui pemanfaatan teknologi pengawasan digital atau satelit, serta peningkatan kesejahteraan aparatur hukum dan guru untuk memberantas korupsi secara holistik demi mewujudkan keadilan sosial yang berbasis pada cetak biru pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Gaya bahasa yang digunakan oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto dalam pidato tersebut sangat khas dan memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya itu berkarakter kuat, patriot dan nasionalis. Pilihan katanya banyak sekali menggunakan narasi perjuangan, kehormatan bangsa, dan kutipan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Beliau sering menggunakan diksi seperti pendiri bangsa, kedaulatan, berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari, dan tumpah darah untuk membangkitkan rasa nasionalisme audiens. Belak-belakan dan konfrontatif. Gaya bicaranya sangat lugas, berani, dan tidak berusaha memperhalus masalah. Contohnya yang dapat kita lihat, yang kita dengar saat beliau menggunakan frasa, saatnya kita jujur. Saya merasa dipukul di ulu hati, atau menyebut praktik manipulasi ekspor sebagai penipuan di atas kertas. Beliau tidak ragu mengkritik kebocoran anggaran secara terang-terangan ataupun frontal. Kombinasi formal dan casual sangat cair, meskipun ini adalah pidato kenegaraan resmi di DPR RI yang awalnya dipenuhi angka-angka ekonomi makro yang kaku. Prabowo dengan cepat beralih ke bahasa sehari-hari yang sangat merakyat, humoris, bahkan menggunakan istilah lokal seperti kumaha engkek yang artinya bagaimana nanti. Kata lontang-lantung, repetisi retoris. Beliau sering mengulang frasa di awal kalimat untuk memberikan penekanan emosional yang sangat dramatis, seperti
Jadi mereka merasakan penjajahan, mereka merasakan dijajah, mereka merasakan dihina, dan mereka merasakan diperbudak. Atau kita ingin petani, kita ingin nelayan, interaksi yang komunikatif. Pidato ini tidak satu arah. Beliau sering berinteraksi langsung dengan audiens di ruangan, dengan menyapa partai politik ataupun tokoh-tokoh yang ada di ruangan tersebut. Dan juga ada dewan yang mengantuk hingga meminta izin untuk minum kopi di tengah pidato. Secara keseluruhan, gaya beliau adalah retorika persuasif populis yang menggabungkan ketegasan militer dengan kedekatan komunikatif yang santai, membuat pesan ekonomi yang rumit menjadi lebih mudah dicerna dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang luas. Sekian analisis saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, dan para Wakil Ketua MPR RI. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, dan para Wakil Ketua DPR RI. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI. Yang saya hormati pimpinan serta seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Para pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir. Yang saya hormati para ketua umum partai politik yang hadir. Ketua umum PDI Perjuangan yang diwakili oleh Saudara Puan Maharani. Ketua umum Partai Golkar Saudara Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Nasdem, Saudara Surya Dharmapaloh. Yang mewakili Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar yang sedang berangkat haji. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial, Gubernur Bank Indonesia, dan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Saya hormati para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Dan yang saya hormati perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat yang hadir
Dan yang saya muliakan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai dimanapun engkau berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat menjalankan tugas kenegaraan hari ini dalam suasana yang aman, tentram dan damai. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan penghargaan saya setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota MPR, DPR dan DPD RI atas diselenggarakannya rapat paripurna DPR ini yang dihadiri anggota DPR dan DPD RI bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional kita. Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita sebagai pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2027. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang saya muliakan, kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Peperangan terjadi di banyak tempat